Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Marlin dengan NIM 8598207675, Universitas Terbuka Pokja Tiket Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke, sekarang Ibu mau tanya, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ya, alasannya kenapa tidak hadir? Sakit? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya pimpin doa ya. Sebelum kita belajar, mari kita membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, untuk mengajarkan kita bagaimana caranya kita mencintai tanah air dan menghormati para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita menyanyikan lagu Tanah Airku. Satu orang yang pimpin, Anissa. Ayo mulai semua. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oh, tepuk tangan. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis. Sebelumnya, Ibu Guru mau memperlihatkan video. Kelihatan semua? Menurut anak-anak, dari video ini, apakah dua hewan yang ada di video ini memiliki perubahan bentuk? Apakah keduanya sama perubahan bentuknya antara kupu-kupu dan belalang? Kenapa berbeda? Kenapa ada yang berubah drastis dan kenapa ada yang tidak berubah drastis? Karena berbeda hewan. Jadi anak-anak, kenapa ada yang berubah
drastis dan ada yang tidak berubah drastis karena itu adalah proses metamorfosis, di mana ada hewan yang berubah drastis dan ada hewan yang tidak berubah drastis. Hewan yang berubah drastis itu disebut dengan metamorfosis sempurna. Contohnya kupu-kupu. Ini adalah metamorfosis sempurna. Dan yang tidak berubah bentuk itu adalah metamorfosis tidak, ya, yang tidak berubah drastis adalah metamorfosis tidak sempurna. Dari gambar di depan dan dari video yang adik-adik lihat, kira-kira apa itu yang dimaksud dengan metamorfosis? Kesimpulan yang bisa adik-adik bayangkan, apa itu metamorfosis? Ada yang bisa jawab? Jadi, pengertian metamorfosis adalah proses perkembangbiakan biologis pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Contohnya seperti ini, berubah dari telur ke ulat, terus ke pompong, ulat, proses ke ulat nih, ke pompong. Salah. Ini ya, ini ke pompong, terus ke kupu-kupu remaja. Selanjutnya ke kupu-kupu dewasa. Inilah yang dimaksud dengan metamorfosis, perubahan bentuk dari proses telur penetasannya sampai ke menjadi kupu-kupu yang sangat indah seperti yang kita lihat sekarang. Jadi anak-anak, yang bisa kita simpulkan, apa kira-kira hikmah yang bisa adik-adik ambil dari proses metamorfosis kupu-kupu ini? Kira-kira apa manfaat yang adik-adik bisa dapatkan? Sebagai dari kupu-kupu kita bisa belajar menjadi warga negara yang baik, yang tulus dan bertanggung jawab. Kita bisa mengambil hikmah dari kupu-kupu bahwa di dalam hidup kita sebagai warga negara harus melalui proses panjang sampai akhirnya pada ke tahap di mana kita bisa menjadi orang-orang yang baik, yang tulus, yang bertanggung jawab untuk bangsa dan negara. Selanjutnya, jenis metamorfosis. Ada yang bisa sebutkan jenis metamorfosis? Tadi kan Ibu Guru sudah jelaskan dan sudah digambar juga di depan. Jenis metamorfosis itu ada dua. Apa saja? Bisa sebutkan? Iya, betul sekali. Jadi metamorfosis itu ada dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, siapa yang bisa penjelasan dari gambar? Metamorfosis sempurna adalah hewan yang berubah bentuk secara drastis dan terstruktur. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk perubahan hewan yang tidak drastis. Ya, contoh metamorfosis sempurna. Siapa? Satu orang. Selain digambar, selain kupu-kupu. Kira-kira apa? Metamorfosis sempurna selain kupu-kupu. Katak, betul. Ada lagi yang lain? Kalau metamorfosis tidak sempurna, selain belalang, hewan apa?
Burung, burung bisa masuk dia dari telur ke kecil, bentuknya sama saja. Bentuk siapa namamu? Naila. 100, pintar sekali dia, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Naila. Jadi contoh metamorfosis tidak sempurna selain katak itu adalah kecoa. Kecoa itu dia dari telur ke kecil, pas menetas dia kecoa itu dari telur bentukannya sudah seperti itu, sampai besar, sampai dewasa, sampai tua, dia bentukannya seperti itu. Ya, mengerti anak-anak? Paham? Sampai di sini ada ditanyakan? Jadi ibu guru akan membagi anak-anak Jadi sebentar ibu akan menilai hasil dari diskusinya ya. Nanti ibu guru akan menilai hasil cara penulisannya. Jadi kalau misalnya sebentar melaporkan ke depan, perhatikan cara penulisannya. Harus sesuai dengan standar KBBI. Ya, contohnya misal penulisan judul. Penulisan judul itu huruf pertama itu harus huruf besar. Ya, misalnya judulnya nanti sebentar metamorfosis. Metamorfosis, misalnya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, berarti judulnya itu harus ditulis di metamorfosis itu M untuk judul. M huruf besar, selanjutnya huruf kecil. Metamorfosis sempurna, huruf besar dan selanjutnya huruf kecil, ya, paham? Terus untuk penyebutan nama hewannya, nama orangnya, misalnya kupu-kupu untuk penulisan pertama di baris pertama, kupu-kupu, berarti kayaknya huruf pertama harus huruf besar, ya. Terus jangan lupa antara baris, antara kalimat pertama dan kalimat kedua itu harus menggunakan titik. Dan pemisah antara dua kalimat menggunakan koma. Contohnya misalnya kupu-kupu belalang itu di koma ya, di koma, kupu-kupu belalang. Terus kalau sudah berhenti di akhir berarti titik, ya. Ibu guru mau nilai yang itu, cara penulisannya juga ibu guru mau nilai, ya. Baik, itu saja mungkin bisa dikerjakan. Yang sudah selesai kelompoknya Naila, yang nomor satu saja maju di depan, nak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau kata gitu, penjelasannya kata adalah metamorfosis karena terus tepuk tangan dulu untuk temannya. Hasil diskusinya dikumpul ya anak-anak. Kelompok di belakang kumpul. Pelajaran kita hari ini kan sudah selesai. Sekarang ibu guru mau tanya, bagaimana perasaannya anak-anak di pembelajaran hari ini? Senang. Semua senang? Senang. Laila senang?
Jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu Guru ada ice breaking ya satu kali supaya tetap semangat. Ya, ayo siapa yang bisa pimpin satu orang di depan? Ibu Guru mau satu orang yang depan maju. Anissa silakan ya, pimpin teman-temannya Anissa. Ayo kita ice breaking bersama. Buka 1, 2, 3. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup bertepuk tangan. Digulung-gulung sambil tertawa, haha. Digulung-gulung sambil tertawa, haha. Oke, tepuk tangan. Baik, Ibu Guru akan menutup pelajaran pada pagi hari ini. Ketua kelasnya silakan pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ibu Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam